Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, Nabi dan Rasul itu mempunyai kejadian luar biasa yang tidak bisa dijangkau dan dinalar oleh kita sebagai manusia. Contoh, ada Nabi Ibrahim yang terkenal dengan kejadian selamat dari api ketika beliau dicampakkan oleh tentara Raja Namrud. Ada juga Nabi Musa yang terkenal dengan kesaktian tongkat beliau ketika melawan kemungkaran di zaman Fir'aun. Ada juga Nabi Isa yang terkenal dengan menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan dengan izin Allah beliau dapat menghidupkan orang yang mati. Lalu, salah satu kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kejadian menerima berupa Al-Qur'an. Nah, maka kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut itu dikenal dengan sebutan mukjizat. Tahukah Anda, jika kita meneliti dan melihat sejarah para nabi dan rasul, itu mukjizat yang diberi Allah itu sesuai dengan situasi yang dialami oleh kaum mereka. Contoh, ketika kaum Nabi Musa yang mayoritasnya kaum itu adalah kaum penyihir, maka Allah beri kemukjizatan berupa tongkat ajaib untuk membungkam mereka. Ketika Nabi Muhammad yang kaumnya adalah para penyair yang sudah mendarah daging, maka Allah turunkan Al-Quran untuk membungkam mereka dengan gaya bahasa yang sangat tinggi sebagai produk Tuhan yang tentu saja tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sahabatku, mukjizat diberikan salah satunya dengan tujuan untuk meruntuhkan kesombongan manusia yang menolak utusan Allah yang membawa risalahnya. Oleh karena itu, mukjizat juga berfungsi untuk memberikan pelajaran dan bukti kepada penentang Nabi dan Rasul bahwa ajaran yang dibawa itu merupakan ajaran yang benar dan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya Khair Ilmuwan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Ilmu Al-Quran Jakarta ingin sedikit membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Lantas, apakah itu mukjizat? Mukjizat dari segi bahasa berasal dari kata i'jaz, berarti a'jaza yu'jizu i'jazan, melemahkan atau memperlemahkan. Sedangkan menurut istilah adalah perkara yang di luar kebiasaan, dibarengi dengan tantangan dan tidak dapat dibantah. Mudahnya, mukjizat itu adalah suatu kejadian yang di luar kebiasaan pada saat itu guna melawan pertentangan dengan sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh mereka, serta menampakkan bukti ajaran kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini, tahukah Anda bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar diberikan kepada antara Nabi dan Rasul. Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah umat yang sedang mengeluh-elukan para penyair jahiliyah yang merasa sangat tersanjung dengan prestasi yang membanggakan di masa itu. Ketika Al-Quran turun, kaum Quraisy yang syairnya mendarah daging itu merasa terheran-heran dengan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Bahkan mereka menganggap Al-Quran adalah sihir. Namun di sisi lain, justru keindahan bahasa Al-Quran itu menjadi penarik kaum musyrikin Quraisy untuk mempelajarinya, sehingga berujung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas timbul pertanyaan, apakah mereka menerima Al-Quran dengan begitu saja? Tentu tidak. Sahabatku,
Bangsa Arab itu sudah sangat terkenal dengan tingkat fasahah dan balaghahnya yang sangat baik. Mereka menuduh bahwa Rasulullah lah yang membuat Al-Quran. Maka dengan itu Allah pun menyuruh Rasulullah SAW untuk menantang kepada mereka itu menandingi Al-Quran dalam 3 tahap. Yang pertama, menentang mereka dengan seluruh Al-Quran dalam metode umum yang meliputi orang-orang dengan orang lain, terus manusia dengan jin, yaitu yang disebutkan pada Quran surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka itu menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, untuk tahap yang kedua, Quran menantang mereka dengan 10 surat saja dari Al-Quran, yaitu disebutkan dalam Quran surah Hud ayat 13. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat saja yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Lanjut, untuk tahap yang ketiga adalah Al-Quran menantang mereka dengan 1 surah saja dari Al-Quran, karena mereka mengatakan Nabi Muhammad telah mengada-ngada. Maka dijawab oleh Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, buatlah 1 surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang yang benar. Sampai di sini mereka sama sekali tidak mendapatkan jalan untuk meniru Al-Quran. Malahan ketika mereka mencoba melawan, yang keluar dari mulut mereka itu adalah kebenaran yang membungkam bisu mereka sendiri secara spontan, yaitu ketika ayat-ayat Al-Quran menggoncangkan hati-hati mereka, seperti yang terjadi kepada Al-Walid bin Mughirah yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari, karya penyair gila dan dongengan bangsa purbakala. Maka dari itu tidak ada lagi celah untuk mereka dapat menghindar, dan merekalah yang harus mengalah dengan kesombongan mereka itu. Dan hal ini sudah jelas membuktikan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Imam Al-Qurtubi menyebut ada 10 aspek i'jaz Al-Quran, yaitu yang pertama adalah aspek bahasa yang mengungguli seluruh cabang bahasa Arab, dengan bukti bahwa sampai saat ini pun tak ada orang
yang dapat meniru dan membuat seperti Al-Quran. Aspek kedua yaitu bahasanya yang mengungguli keindahan bahasa Arab. Kita pun merasakannya karena Quran itu dapat mengeluarkan sesuatu yang abstrak ya, yang dapat dirasakan oleh batin orang yang membaca maupun orang yang mendengarkannya. Lalu yang nomor 3, aspek eksistensinya yang tak tertandingi. Kemudian yang nomor 4, aspek hukumnya yang universal dan memanusiakan manusia. Tapi kan manusia juga membuat hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Nggak harus Quran dong. Iya, manusia juga membuat hukum, tetapi hukum-hukum yang mereka buat itu selalu direkonstruksi dan dibangun ulang, bahkan sampai dihapuskan sesuai dengan kehidupan sosial kita ini yang makin kompleks. Perkara itu tidak berlaku dengan Al-Quran. Al-Quran selalu kontekstual, berlaku sepanjang hayat, dimanapun, kapanpun, karena Al-Quran itu datang dari Allah Al-Alimul Hakim, yang maha tahu lagi maha bijaksana. Lanjut, yang nomor 5 adalah aspek informasinya yang menembus persoalan-persoalan gaib. Banyak ya yang membahas tentang persoalan gaib di sini. Contohnya itu berita tentang kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Terus ada kehadiran hewan yang dapat berbicara menjelang terjadi hari kiamat, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada aspek keteraturan dan sejalan dengan sains. Nah, di sini unik bahwa Allah telah banyak menyebutkan di Al-Quran. Contohnya Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 tentang garis edar tata surya. Ada juga pertemuan dua air laut air yang tidak pernah menyatu di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Terus ada ledakan raksasa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ada lagi sidik jari manusia, sungai di dasar laut, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, aspek pengetahuan yang dikandungnya itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Sejak 14 abad yang lalu hingga sekarang, kandungan Al-Quran itu tidak pernah selesai digali dan selalu menarik untuk dikaji, serta selalu melahirkan beragam disiplin keilmuan. Yang kedelapan, aspek kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita tahu sendiri bahwa dalam kehidupan manusia itu kita membutuhkan yang namanya pedoman. Maka kita sudah diberikan oleh Allah pedoman itu dalam bentuk itulah Al-Quran. Yang kesembilan, aspek pengaruh terhadap kalbu manusia. Contohnya, sampai saat ini kita tidak pernah bosan mendengarkan Al-Quran. Padahal yang kalau dipikir-pikir ya, itu aja yang dibaca. Dan kita tuh merasa tentram, tenang ketika mendengarkan dan membaca Al-Quran. Yang ke-10 adalah aspek kebenaran akan janji baik rahmat atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi sedikit dari banyaknya telah kita bahas tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Ini semua menggambarkan bahwa betapa luar biasanya loh kitab ini. Dan meski Allah telah berjanji untuk menjaga kitab ini, kita sebagai umat Islam tentunya juga mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk menjaga serta membela kitab Al-Quran. Yaitu salah satunya dengan cara terus mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya tentang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranan. Sehingga terbentuklah rasa cinta yang terus abadi di hatinya dan menjadi insan yang Qurani dalam menjalani hidup agar bahagia, barokah, berjaya di dunia dan akhirat. Maka sekianlah dari saya. Bila banyak salah dan silap, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.